Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus di PT-nya Pak Luhut, tidak kalah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Row Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Row duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, Hakim Ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, Hakim berkata dengan suara tenang namun tegas. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun Hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, Saudara Dumatno Budi Utomo. Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera. Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Row Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. Dia datang? Serius? Sementara di kubu seberang, Row hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo? Benar, Yang Mulia, jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan. Baik,
Hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Dumatno menelan ludah. Saya siap memberikan keterangan sebenarnya, Yang Mulia. Kubu Termul serempak menunduk. Kubu Rao Suryo bersiap. Persidangan baru saja berubah arah. Dan tidak ada jalan kembali. Begitu suasana ruang sidang kembali sedikit tenang, Hakim Ketua memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen fisik dan versi digital ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Dua petugas membawa map coklat bersegel, membuka perlahan di hadapan Hakim, lalu menyerahkannya kepada Dumatno. Silakan Anda lihat dengan saksama, ujar Hakim. Apakah foto yang tertempel dalam ijazah ini Anda kenali? Semua mata menatap pria itu. Dumatno mengambil ijazah tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Do. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan, saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat gaya rambut saya. Bahkan kacamatanya, itu ciri wajah saya. Tidak mungkin saya lupa. Panitera mencatat setiap kata dengan cepat. Para pengunjung sidang terdiam, menunggu kelanjutan dari pengakuan yang mengubah arah kasus. Hakim kemudian meminta Roy Suryo sebagai ahli telematika untuk memberikan penjelasan teknis singkat. Roy berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, analisis saya menggunakan ELA, Error Level Analysis, dan teknologi eye biometrik menunjukkan kecocokan wajah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan. Foto ini bukan Mulyono. Pola tulang wajah berbeda, rasio antara mata dan hidung berbeda, garis rahang berbeda. Dan hari ini saksi langsung mengonfirmasi bahwa profil biometrik itu memang miliknya. Hakim mengangguk. Baik, keterangan Anda kami catat sebagai bukti pendukung kuat. Terdengar suara desahan panjang dari bangku para termul. Mereka tahu tembok pertahanan mereka retak lebar. Namun sidang belum selesai. Hakim memandang Dumatno dengan sorot serius. Pertanyaan berikutnya lebih penting. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen yang meluapkan isi hati mereka dari cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada komentar dari Pak Permen. Ia mengatakan, semakin diulur waktunya, masalah ijazah palsu Jokowi makin terkuak. Masalah kebohongan yang muncul. Dari Rizal, jutaan TKI di Malaysia mereka bilang Jokowi pengkhianat. Pembohong besar emang bangsat. Komentar berikutnya dari Abdul. Penipu kok dibelain, dijagain konoha-konoha menjijikan sekali. Dari Amar Meita. Yang ngesahkan, lolos jadi pejabat harus diproses. Tegakkan hukum. Edi mengatakan yang katanya itu foto Jokowi, berarti orang itu picek, perlu dioperasi, harus dicongkel sekalian. Komentar dari Naufal. Ribet emang tinggal di Indonesia. Pejabatnya bisa dibeli demi uang. Ada parah-parah. Kemudian dari Abdul Hamidja. Masalahnya, politik termul tidak ada bedanya dengan cara PKI. Fitnah, putar balik fakta, hasut, dan adu domba. Komentar berikutnya dari Ahmad Yani.
Jokowi tidak punya ijazah karena Jokowi tidak pernah kuliah. Di UGM, tangkap saja Jokowi, hukum saja yang sesuai kejahatan yang dikerjakannya. Komentar dari Muhammad Yasin yang mengatakan, kita ingin negara ini dipimpin oleh yang jujur. Pemimpin sekarang tukang bohong, benar nih. Dari Kasjo mengatakan, rakyat banyak yang pintar. Ayo penegak hukum, jujur, adil, saudara dibayar rakyat. Komentar dari Muhammad Tahir mengatakan, baru sekarang presiden ijazahnya palsu. Presiden ketujuh palsu, makanya pejabat-pejabat banyak yang laporannya palsu. Heri mengatakan rakyat Indonesia harus bersatu, kompak harus menegaskan keadilan. Kebohongan, kejahatan harus dibasmi, ditangkap agar Indonesia makmur sejahtera. Dari Naga, pembuat negara gaduh gara-gara ijazah palsu. Rakyat jadi bosan karena kebenaran terus dibela dan disembunyikan. Komentar berikut dari Yusran yang mengatakan, foto di ijazah yang katanya Jokowi punya tak perlu analisa, itu sudah terang benderang bukan foto Jokowi. Penegak hukum di Konoha memang bahlul semua. Komentar dari Pelanga Plongo mengatakan, negara Konoha yang bodoh harus kalah dengan pembohong dan ternak-ternaknya. Dari Sebastian mengatakan, semoga secepatnya kebohongan tentang ijazah kebongkar, agar rakyat tidak saling berseteru yang pro dan kontra. Komentar dari Pargustira Kevin, kasih tahu ke rakyat, biar rakyat yang menempelkan manusia perusak dan pengkhianat negara. Komentar dari Bayu mengatakan, carut-marut ini akibat dari hukum dan keadilan bisa dibeli, sehingga yang salah bisa jadi benar, dan benar bisa menjadi salah. Inilah Indonesia, suatu negara yang sangat kaya, tapi rakyatnya melarat, akibat dari keserakahan pejabat-pejabat elit. Dari Subandi mengatakan, polisi yang meneliti yang menangani kasus ijazah palsu ini yang mengatasnamakan forensik, itu matanya harus diperiksa. Komentar dari Untung Subarno, Jokowi kebal hukum, tidak sedikit pun tersentuh, hanya Allah yang akan menghukumnya. Komentar berikutnya dari Beni yang mengatakan, karakter kepemimpinan harus benar-benar jujur dan membela keadilan. Kalau ada warga yang diduga melanggar hukum, maka hukum harus bergerak serius, apapun latar belakangnya. Jika sistem hukum sudah berjalan dengan benar, maka baru pantas membahas kemajuan negara. Jika masih berkutat dengan saling melindungi pelanggar hukum, maka jangan harap maju. Komentar berikutnya dari Parlan mengatakan, palsu-palsu bersembunyi, sampai kapan kesadaranmu, he orang sok gila. Bowo mengatakan, selama ini polisi hanya diam. Kalau anaknya Dumatno menyebut foto yang diijazah Jokowi adalah ayahnya, harusnya diperiksa secara benar. Dan Dumatno pun akhirnya buka suara juga. Kalau dia dapat ancaman, harusnya polisi juga kebenaran berita tersebut, jangan malah diam aja. Komentar berikutnya dari AC Maulana. Polisi yang ngurusin ya bukan cari kebenaran, tapi cari siapa harus jadi tersangka. Komentar dari Elang, kenapa hakim tidak membuktikan kalau ijazah Jokowi palsu? Dibayar berapa yang mulia itu? Komentar berikutnya dari
Zal Adang, ia mengatakan mantap dah mulai terbongkar bau busuk yang selama ini ditutup-tutupi. Komentar dari Agus Sai mengatakan, luar biasa yang membentangi ijazah palsu ini berlapis-lapis. Mulai dari buzzer, parcok, hingga aparat penegak hukum. Harus diakui pemilik ijazah palsu ini memang jenius. Akankah kebenaran ditenggelamkan oleh kepalsuan? Komentar berikutnya dari Akbar Nurbuat. Ia mengatakan bahwa barang siapa yang membela kezoliman, dia merupakan bagian daripadanya. Bela yang benar, yang salah diluruskan. Komentar dari Wahyu. Pak Jokowi yang terhormat, kalau memang Bapak tidak punya ijazah, akui saja dengan legowo, insya Allah rakyat akan memaafkan.